Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Tumbuhan adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, oksigen dan bahan industri, tumbuhan juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Banyak tumbuhan yang memiliki bentuk, warna dan aroma yang cantik dan menarik. Merawat tanaman hias masih menjadi tren yang disenangi oleh banyak masyarakat. Tak hanya untuk mempercantik rumah, aktivitas ini juga menjadi alternatif yang efektif guna mengatasi rasa stres dan bosan. Tak tanggung-tanggung, kerap kali pilihan masyarakat jatuh pada tanaman hias dengan harga fantastis. Nah, kali ini kita akan membahas 10 tanaman mahal di dunia. Langsung saja simak informasinya, check it out! Old Pine Bonsai Tree atau bonsai pohon pinus tua langka dan mahal karena usianya. Bahkan ada yang berusia lebih dari 200 tahun. Selama berabad-abad, Old Pine Bonsai Tree adalah tanaman hias paling mahal dari jenisnya. Saat dilelang secara internasional di Jepang, Old Pine Bonsai Tree terjual menembus harga 1,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,6 miliar. Pohon bonsai jenis ini adalah tanaman hias bonsai yang tumbuh subur dalam pot wadah kecil. Tanaman ini banyak dibudidaya oleh warga Jepang karena salah satu budaya Asia dan bagian dari praktik kuno mereka. Bonsai muda tak semahal yang lama karena harganya yang semakin tinggi seiring bertambahnya usia. Tanaman hias termahal di dunia ini membutuhkan perawatan khusus dan sering mengalami proses repotting untuk mengatur akarnya. Karena usianya yang sangat tua dan kualitas seninya yang tinggi, tak mengherankan bahwa Old Pine Bonsai Tree memiliki nilai yang luar biasa tinggi di pasar. Harga bonsai ini bisa mencapai jumlah yang mengagumkan, mencerminkan sejarah dan keindahan yang diwakilinya. Banyak kolektor bonsai, pecinta seni, dan penggemar keindahan alam yang bersedia membayar harga fantastis untuk memiliki potongan sejarah dalam koleksi mereka. Dalam dunia bonsai, Old Pine Bonsai Tree menjadi simbol kemurnian dan perjalanan panjang seni bonsai itu sendiri. Keberadaannya mengingatkan kita akan betapa pentingnya kesabaran, dedikasi dan ketekunan dalam menghargai dan merawat keindahan alam di sekitar kita. Tanaman hias termahal di dunia lainnya adalah dari varietas Philodendron, adalah Philodendron spiritescenti. Tanaman ini ditemukan di hutan Amazon yang lebat, di mana tumbuh dengan daun lebar dan khas dari keluarga tanaman ini. Kecantikannya yang memukau membuat menjadi incaran para kolektor dan pecinta tanaman di seluruh dunia. Philodendron spiritescenti pola unik pada daun-daunnya, pola abu-abu dan hijau yang rumit. Hampir setiap jaring laba-laba memberikan tampilan benar-benar memikat. Setiap daun adalah karya seni alami yang menunjukkan keindahan alam dalam bentuk paling rumit. Keindahan dan keunikannya tidak datang tanpa harga. Philodendron spiritescenti dianggap sebagai salah satu bonsai termahal di dunia dengan harga yang mencapai ribuan hingga puluhan ribu dolar. Tanaman ini tumbuh di ketinggian 800 mdpl dan termasuk ke dalam kelompok tanaman pemanjat atau dikenal dengan istilah hemipiped. Adapun yang dimaksud dengan hemipiped adalah tanaman yang tumbuh di tanah, kemudian memanjat pohon atau spesies yang mulai hidup sebagai epifet dan kemudian memanjat ke bawah untuk berakar di tanah. Philodendron spiritescenti ditopang dengan tangkai daun yang memiliki panjang sekitar 35-60 cm dengan bilah berwarna hijau tua kusam. Namun spesies yang dibudidaya biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan tanaman di habitat alaminya. Tanaman ini memiliki daun dengan permukaan abaksial, permukaan bawah daun yang berwarna lebih pucat. Sedangkan tepi daunnya atau yang dikenal dengan vinaceous berwarna ungu. Saat ini hanya ada sekitar 6 spesies Philodendron yang sangat langka dan hampir punah.
Dan salah satu di antaranya adalah Philodendron spiritusante ini. Philodendron ini sendiri merupakan jenis tumbuhan yang asalnya dari suku Ausi dan memiliki banyak sekali spesies. Salah satunya Philodendron minima. Philodendron ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan dendron. Selain itu, tanaman satu ini juga dikenal dengan nama Pikilo atau mini monster. Philodendron mamai adalah tanaman merambat yang menyukai iklim tropis. Tanaman ini memiliki daun hijau besar, berbentuk hati dengan warna keperakan pada daun seolah-olah dicat buatan. Tanaman Philodendron ini cocok untuk pemula karena perawatannya yang mudah dan praktis. Bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias indoor dan membutuhkan cahaya tidak langsung. Philodendron minima variegata termasuk dalam jenis tanaman yang cukup langka. Tanaman yang memiliki nama lain mini monster ini juga menjadi incaran para pecinta tanaman, bahkan dalam skala internasional. Karena banyak diburu oleh para kolektor tanaman hias, membuat Philodendron minima memiliki harga jual yang cukup tinggi. Harga Philodendron minima sekitar 114 juta. Banyak pecinta tanaman hias menyukai tanaman Philodendron minima karena perpaduan warna dari tanaman ini. Dikarenakan warnanya yang sangat unik, maka banyak orang ingin menanam tanaman Philodendron minima dan diletakkan di taman atau di dalam rumah. Selain memiliki warna yang sangat indah, ternyata tanaman ini juga memiliki beberapa manfaat, seperti bisa mempercantik rumah atau ruangan, dapat meningkatkan kualitas udara dan sebagainya. Monstera albico adalah salah satu tanaman monster yang masih masuk dalam jenis Monstera adansoni. Tanaman ini termasuk jenis yang lumayan langka di pasaran. Jadi, mungkin akan kesulitan untuk menemukan dan masih jarang digunakan sebagai tanaman hias. Bentuk daunnya hampir serupa dengan Monstera adansoni, yakni ukuran lubangnya yang lebih besar dan disatukan dengan filamen kecil. Monstera albico juga kerap disamakan dengan jenis Monstera adansoni. Mereka sekilas nampak mirip. Monstera albico memiliki daun yang lebih tipis dan lubangnya lebih banyak. Lubang di daun ini bisa memakan sekitar 90% daun. Monstera albico terbilang tanaman yang cukup langka. Jenis Monstera berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini langka dan memiliki pertumbuhan yang lambat. Bentuk daunnya mungkin bisa dikatakan lebih lebar dibanding ukuran batangnya yang sangat kecil dan tipis. Itulah sebabnya jenis Monstera ini sangat berisiko jika dikirim paket di dalam perjalanan. Jadi mungkin tidak bisa dijual belikan secara online karena sangat berisiko rusak di perjalanan saat pengiriman. Tebal daun Monstera albico juga lebih tipis dibanding jenis Monstera lainnya, sehingga bisa terlihat berwarna hijau transparan jika terkena sinar matahari. Karena ukurannya yang sangat mungil, jenis tanaman Monstera ini bisa tumbuh lebat seperti muncul dari permukaan tanah. Hal ini yang membuat Monstera albico spesial. Tanaman jenis ini hanya ada 17 spesimen liar yang pernah ditemukan. Carnosa compacta merupakan jenis tumbuhan dengan bentuk bunga yang terbilang unik dan indah untuk dijadikan tanaman hias. Kemudahan perawatannya, penampilannya yang khas, dan bunganya yang harum dan menarik membuat tanaman bunga ini bernilai tinggi.
Hoya carnosa compacta bahkan sempat menjadi tanaman dengan harga termahal yang dijual di sebuah situs pelelangan TradeMe di Selandia Baru pada tahun 2020. Tanaman ini laku dengan harga $65.000 Amerika Serikat atau sekitar 1 miliar rupiah. Keunikannya terletak di warna krem dan kuning yang ada di daunnya. Tanaman bunga ini tumbuh dengan cara merambat dan membelit. Ketinggiannya bisa mencapai 3 meter. Bentuk bunganya seperti pola bintang, semi glossy, dan memiliki bulu-bulu halus. Bunga Hoya carnosa compacta sering disebut sebagai bunga porselen karena tidak terlihat seperti bunga sungguhan. Ukurannya 1,5 cm dan tumbuh berkelompok dengan satu kelompok terdiri dari 30 kuntum. Hoya compacta memiliki daun padat dan berwarna hijau. Tanaman ini memiliki daun keriting dan sulur mirip tali tebal. Daunnya memiliki tekstur mengkilap atau seperti ada lapisan lilin. Tanaman dengan bentuk seperti pita, daun yang melengkung, dan berlipit berawal dari pangkal tanaman ini dengan bentuk tak beraturan yang unik dan terpelin ke segala arah memberikan ciri-ciri unik yang tidak ada di tanaman lain. Tanaman ini sangat cocok untuk pot gantung dan pinggiran dinding yang memamerkan tanaman merambat. Kamu dapat menambahkan keranjang gantung yang indah di balkon atau teras. Ketika tumbuh di luar ruangan, nektarnya dapat menarik satwa liar yang bermanfaat, seperti lebah madu dan kupu-kupu. Beberapa tanaman Hoya juga dimanfaatkan sebagai bahan tanaman obat tradisional, bahan kosmetik, penyerapan polutan yang bagus di dalam ruangan, dan dijadikan karya seni atau kriya. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 tumbuhan mahal di dunia. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 tumbuhan mahal di dunia berikutnya. Langsung saja simak informasinya, check it out. Salah satu jenis anggrek dengan harga termahal adalah Gold of Kinabalu Orchid. Anggrek emas Kinabalu yang ditemukan pada tahun 1987. Anggrek ini membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk tumbuh dan berkembang. Anggrek emas Kinabalu ini biasanya berbunga di bulan April hingga Mei. Ciri yang paling menonjol dari anggrek ini adalah kelopaknya yang horizontal dengan motif garis-garis. Anggrek yang satu ini hanya dapat kamu jumpai di sebagian kecil kawasan Taman Nasional Kinabalu di Malaysia. Keberadaannya pun sangat langka dan hampir punah akibat maraknya penyelundupan anggrek pada tahun 1987. Saking langkanya, tanaman hias ini diperkirakan hanya tersisa kurang lebih dari 50 tanaman. Akibatnya, anggrek emas Kinabalu ini berada di bawah perlindungan pemerintah Malaysia. Namun, anggrek ini sering menjadi buruan di pasar gelap dengan harga sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar Amerika per tangkai atau sekitar 70 hingga 80 juta. Maka dari itu, sangat wajar bukan bahwa anggrek Gold of Kinabalu ini masuk dalam tanaman hias termahal di dunia. Selain karena waktu mekarnya yang cukup lama, anggrek ini hanya tumbuh liar di Taman Nasional Kinabalu Malaysia dan keberadaannya pun hampir punah meskipun sudah dicoba untuk dibudidayakan. Anggrek emas Kinabalu adalah anggrek berukuran sedang sampai besar, berdaun jernih, memiliki banyak bunga, hidup di iklim hangat sampai sejuk, tumbuhan terestial, dan memiliki bentuk daun sangat elips atau ligulata sempit. Daunnya memiliki panjang 40-60 cm dan lebar 5 cm, berkulit kasar, berwarna hijau cerah hingga hijau kekuningan, dan memiliki rambut kemerahan di bagian pangkalnya. Pada tingkat cahaya yang cukup tinggi, daun akan berwarna kekuningan.
Spesies anggrek ini mekar di musim semi dan musim panas berwarna kemerahan. Bunganya dapat berukuran cukup besar, bahkan ada yang mencapai diameter 30–45 cm. Ujung kelopak dorsal yang bulat telur dan tajam dapat berwarna hijau pucat, warna krem atau kuning dengan garis-garis ungu. Kelopak bawah serupa tetapi lebih kecil. Serpihan lingkungan bagian dalam yang miring beberapa derajat di bawah garis horizontal, warna putih gading atau kuning dengan urat kastanya. Kelopak bunga ini terbuka lebar dan di pangkalnya terdapat bintik-bintik hitam kecil dengan rambut pendek. Tepiannya bergelombang dengan rambut-rambut halus yang tebal. Bibir bunga berwarna hijau keemasan cerah mengilap dengan bintik-bintik ungu atau kastanya yang besar. Salah satu keindahan alam yang paling langka, Philodendron tortum, dengan nama yang menyerupai lancet, adalah penemuan yang sangat bagus untuk rumah kaca. Julukan spesifik tortum berarti memutar atau berkerucut. Mengacu pada bentuk daunnya, daun tanaman merambat bertangkai banyak ini seringkali terlihat seperti kerangka karena bentuknya yang tipis dan panjang. Spesies Philodendron ini berasal dari hutan Atlantik di Brazil. Ini adalah tanaman merambat yang tingginya bisa mencapai 6 kaki atau 1,8 meter. Daunnya berwarna hijau mengkilap dan memiliki bentuk tirus yang khas. Bunganya berwarna putih kehijauan dan bertumbuh pada tangkai daun. Spesies Aresi yang tak biasa ini pertama kali ditemukan pada tahun 1957. Selain manfaat dekoratifnya, Philodendron juga merupakan komponen penting dalam netalis racun dalam ruangan, seperti formaldehida, benzina, dan polutan udara lainnya di rumah. Tanaman merambat bertangkai banyak ini banyak ditemukan di bioma hutan Atlantik. Bioma ini terletak di wilayah tenggara Brazil. Iklimnya tropis dan lembab dengan suhu rata-rata 22 derajat Celcius. Tanaman ini tidak dianggap berbahaya bagi manusia atau hewan. Namun tanaman ini mengandung zat yang disebut sebagai kalsium oksalat yang dapat menyebabkan iritasi kulit jika tak ditangani dengan sarung tangan. Selain tertelan atau dimasukkan ke dalam mulut, juga akan mengiritasi lidah dan kerongkongan. Selain itu, akan menyebabkan rasa terbakar dan bengkak pada bibir, lidah, dan tenggorokan, serta muntah dan diare jika tertelan. Belakangan ini tanaman hias jenis Philodendron Pertisia tengah populer di kalangan kolektor. Tanaman hias sultan ini termasuk salah satu jenis aroi termahal dan langka. Jenis tanaman Philodendron ini memiliki daun berukuran panjang dan besar seperti dayung yang menggantung vertikal. Daun yang memanjang ini memiliki vena sentral yang bercahaya dan beriak lembut dengan motif gelombang. Warna daun Philodendron Pertisia cenderung hijau pekat. Bukan hanya daunnya yang bergelombang dan warnanya yang gelap mempesona, Philodendron Pertisia juga sangat mudah beradaptasi atau dengan kata lain dapat tumbuh pada berbagai lingkungan apabila dirawat dengan benar. Philodendron Pertisia cukup mudah dirawat seperti jenis Philodendron lainnya, namun sensitif ketika dipindahkan. Philodendron jenis ini sebagian besar mandiri, selama kolektor memberikan keadaan yang sesuai dengan pertumbuhannya, karena kebiasaan bertahan hidup dengan sedikit air dan sinar matahari, memperhatikan tingkat kelembapan dan suhu di samping pemupukan sesekali sudah cukup. Agar pertumbuhan optimal, Philodendron Pertisia membutuhkan udara yang sangat lembab di atas kelembapan 75% dan suhu yang cukup hangat antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Jenis tanaman ini sebaiknya disiram secara teratur. Jika menempatkannya pada suhu yang terlalu tinggi, warna daunnya akan berubah memutih secara perlahan. Philodendron Pertisia membutuhkan tanah yang bisa mengering dengan baik, memberikan ruang untuk bernafas dan mencegah genangan air. Campuran ideal yang memungkinkan tanah Philodendron Pertisia ini tumbuh dengan subur, yakni sekitar 30% tanah, 40% kulit kayu anggrek dengan arang. Philodendron Pink Princess adalah tanaman philodendron dengan ciri khas daun berwarna pink cerah dan hijau.
Karena sifat variegated dari tanaman ini, tidak ada dua tanaman yang memiliki corak yang sama. Tanaman ini relatif mudah tumbuh di dalam ruangan dan tidak memerlukan perawatan ekstra. Philodendron Pink Princess suka media tanaman dengan drainase yang bagus. Bisa mencampurkan pelet dalam media tanaman untuk membuat media tanam tidak padat sehingga air tidak mengendap di dalam akar. Tanaman philodendron tumbuh dengan baik di lingkungan yang sedikit lembab. Siram Philodendron Pink Princess secara menyeluruh dan biarkan sisa air mengalir di media tanam. Biarkan permukaan media tanam kering kurang lebih 1-2 ruas jari. Sama seperti philodendron jenis lainnya, Philodendron Pink Princess menyukai sinar matahari tidak langsung. Hindari penempatan tanaman ini di bawah sinar matahari terik untuk menghindari daun menjadi kuning bahkan gosong, terutama pada tanaman variegated seperti Philodendron Pink Princess. Philodendron Pink Princess termasuk tanaman yang tumbuh merambat, sehingga tanaman ini akan tumbuh lebat dan kokoh jika diberi penyangga berupa turus. Macam-macam turus bisa digunakan, mulai dari turus yang berbuat dari lumut hingga batang kayu. Alocasia azlani adalah spesies Alocasia yang sangat langka. Fakta bahwa tanaman ini langka bukan berarti tidak diinginkan, namun karena harganya yang sangat mahal. Terlepas dari perdebatan mengenai harga tinggi atau tidak, semua orang setuju pada satu hal, yaitu Alocasia azlani adalah tanaman yang sangat indah. Daunnya yang mengkilap, memiliki bentuk yang unik dan tampak berkerut. Bentuk ini memberi tanaman tampilan serius. Kemilau metalik di atas daunnya mengingatkan pada putri Alocasia yucatan. Tetapi Alocasia azlani tidak tumbuh setinggi itu. Letakkan Alocasia azlani di tempat yang banyak matahari, tetapi jangan letakkan di bawah sinar matahari penuh. Tanaman membutuhkan banyak cahaya untuk tumbuh dengan baik, tetapi sinar matahari langsung terlalu panas dapat membakar daun yang kemudian akan terlihat bintik-bintik kuning atau hitam pada daun. Hal ini berbeda dengan spesies lainnya seperti Alocasia zebrina yang suka melihat sinar matahari. Seiring waktu tanaman ini berbelok ke satu sisi agar tetap simetris dengan baik, dapat memutarnya 1/4 putaran setiap minggu. Hal pertama yang diperhatikan dalam Alocasia azlani adalah daunnya. Segala sesuatu tentang daun ini indah. Pertama tentu saja warnanya. Semakin lama melihat daunnya, semakin indah warnanya. Bisa bilang daunnya berwarna hitam dengan bintik-bintik hijau di beberapa tempat. Orang lain akan mengatakan bahwa daunnya adalah warna hijau yang sangat gelap. Oleh karena itu warna sangat bergantung pada datangnya cahaya. Mereka juga cukup besar dalam kaitannya dengan batang. Ini memastikan bahwa daun tanaman dewasa dapat menyentuh tanah. Alocasia azlani adalah penumbuh cepat rata-rata yang dapat mencapai ketinggiannya maksimum 75 cm. Ini membuatnya menjadi tanaman hias yang sangat kecil dibanding dengan Alocasia. Itu tadi 10 tumbuhan mahal di dunia. Tak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai ke penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentu di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.